warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Pak Teddy. Ya. Silakan Pak duduk. Ya, terima kasih. Ini Pak, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan rencananya hari ini mau melakukan praktek coaching. Bisa ya hari ini? Ya, alhamdulillah Pak Teddy, insya Allah bisa. Ini saya sambil Pak Teddy ya. Ya, Kebetulan betul. baru ngoreksi pekerjaannya anak-anak kemarin. Kebetulan Pak Teddy. Ya, terus. Praktek coaching yang kita akan gunakan tentunya melalui alur Tirta ya Pak Teddy ya. Oke. Jadi Pak Teddy nanti sebagai coachnya dan Pak Faiz nanti sebagai coachnya, bukan begitu kan Pak Teddy, dan saya selaku pengamat. Oke, Pak Teguh. Ya, jadi baik Pak Teddy, Ya. nanti pada saat praktek coaching Ya. kita akan coba memakai rubrik penilaian coaching ya Pak. Ya, kurang lebih nanti ada 4 kriteria yang nanti akan kita sampaikan. Ya. Yang pertama mungkin berkaitan dengan rubrik kurang baik, kemudian yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat nanti baik. Kira-kira mungkin begitu Pak Teddy ya. Ya. Lalu ini Pak Teddy ngomong-ngomong, Ya. kompetensi apa Pak yang ingin Pak Teddy sampaikan pada saat praktek coaching Pak? Ini Pak Teguh, nanti kan untuk dalam coaching kan nanti harus ada 3 kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama itu harus menghadirkan penuh atau kehadiran penuh, presence, kemudian mendengar pembicaraan secara aktif, kemudian mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot nanti yang memancing coach memberikan solusi. Nah, untuk ini saya akan mendorong dan memberikan solusi ya atas permasalahan tersebut yang dihadapi oleh coach. Nah, ini Pak Teddy dari Ya, yang ya. dengan Ya. sampaikan Ya. pada saat praktek coaching ini, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan ditekankan Pak Teddy pada saat praktek coaching? Dari ketiga kompetensi nanti yang akan saya tekankan pada kehadiran penuh, di mana pada kehadiran penuh saya nanti saya akan memperhatikan atau fokus pada masalah yang dibicarakan. Kemudian saya juga akan menatap lawan bicara saya. Kemudian saya juga tidak akan melakukan kegiatan apa-apa selain praktek coach itu sendiri. Dan saya akan menyimak secara penuh apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Oke, baik Pak Teddy. Jadi untuk mengetahui pencapaian praktek coaching tentunya nanti akan dilakukan praktek yang tentunya yang bersama dengan Pak Faiz selaku coach ya Pak Teddy ya. Nah, kira-kira rencananya kapan ini Pak Teddy untuk praktek coachingnya? Nah itu pertanyaan saya itu Pak, kira-kira rencananya kapan Pak Teguh? Oh gitu. Iya. Oke Pak, jadi praktek coaching yang nanti akan kita sampaikan, mungkin nanti Pak Teddy bisa mengambil tempat atau mengambil ruangan ya Pak ya. Dan nanti praktek yang selanjutnya Pak Teddy sebagai coach dan Pak Faiz sebagai coach bisa saya lihat dan bisa saya amati. Oke Pak Teddy, mungkin bisa dilanjutkan, silakan Pak Teddy. Oke, matur suwun Pak Teguh. Saya akan praktek coaching di ruang depan. Oh, ruang depan itu ya? Ya, di ruang DPIP lah, ruang investigasi Ruang kelas industri itu ya. Silakan Pak Teddy. Ya, mungkin. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Pak Faiz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Teddy ya. Jadi gini Pak Teddy. Ya. Di sini saya berniat meminta waktunya Pak Teddy terkait dengan permasalahan pembelajaran saya akhir-akhir ini. Apakah Pak Teddy ada waktu? Wah, untuk Pak Faiz full waktu Pak Faiz. Wah, terima kasih Pak Teddy. Apabila ada yang mau disukakan. Oh iya siap Pak Teddy. Jadi begini Pak Teddy ya. Ya. Saya sedikit ada permasalahan. Ceritanya mau curhat nih Pak. Oh Iya. iya. Jadi akhir-akhir ini Pak Teddy, Ya. saya merasa dalam pembelajaran saya Ya. ya kan mata pelajaran pendidikan Pancasila itu ada 1-2 anak yang duduk di belakang Pak Teddy. Betul. Itu sepertinya kurang antusias, bahkan kurang semangat gitu Pak Teddy dalam pembelajaran saya. Bahkan ada yang si anak tersebut kadang menyendarkan kepalanya ke Nah,
kira-kira itu ada berapa murid ya Bapak Is yang kurang semangat dalam pembelajaran Bapak Is? Kalau saya hitung-hitung mungkin sekitar 1-3 anak Pak Didi, itu yang sedikit masalah. Nanti dari obrolan kita, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari yang hendak kita capai untuk pembicaraan kita hari ini Bapak Is? Jadi yang saya harapkan setelah pembelajaran ini Pak Didi, saya itu akan menemukan solusi sehingga bisa membuat anak-anak didik saya semangat lagi dan antusias dalam pembelajaran saya Pak Didi. Berarti harapannya nanti ketika pembelajaran PPKN anak itu antusias full time ya, full, tidak loyo dalam berjalan. Iya betul sekali Pak Didi. Jadi itu intinya mereka biar fokus dan maksimal dalam pembelajaran saya. Nah, kira-kira ya Bapak ya, sebelum saya memulai pembicaraan pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu kejadiannya atau permasalahannya seperti apa ya? Monggo Bapak Is bisa ceritakan. Jadi begini Pak, pada saat saya menjelaskan materi ya, waktu itu materinya tentang penerapan Pancasila. Hampir semua anak semangat sebenarnya. Tapi saya mendapati 1, 2, 3 anak itu yang duduk di belakang itu kadang melamun, kadang menyandarkan kepalanya ke tembok. Seperti itu Pak Didi. Itu kan yang membuat saya gelisah, ini ada apa anak itu? Dari ceritanya Bapak Is, mungkin hanya beberapa anak lah yang antusiasnya berkurang. Mungkin anak-anak yang duduk di belakang itu ya mengantuk, menyendak kepala. Jadi selama ini tindakan Pak Bais itu seperti apa ya? Jujur ya, kalau selama ini saya mungkin belum melakukan tindakan ke anak tersebut. Tapi sebenarnya dengan pihak lain saya sudah melakukan beberapa pembicaraan. Contoh, terhadap guru mempelai, saya menanyakan apakah anak-anak yang 2-3 anak tersebut itu bertingkah sama pada pelajaran lain seperti halnya pada saat pelajaran saya itu Pak Didi. Nah, kira-kira yang dilakukan Pak Bais untuk menangani anak-anak semacam itu seperti apa? Saya sudah memikirkan itu Pak Didi. Jadi saya rencananya akan melakukan praktek segitiga restitusi. Itu Pak Didi. Jadi jenengan akan menerapkan segitiga restitusi nggih? Nah, selain segitiga restitusi, apalagi yang rencananya akan Pak Bais lakukan untuk menangani anak tersebut? kalau yang ingin saya lakukan lagi selain segitiga restitusi, mungkin saya akan benar-benar menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi di situ nanti saya akan fokus kepada 2 diferensiasi. Yang pertama pembelajaran diferensiasi proses dan yang kedua pembelajaran diferensiasi produk. Itu Pak Didi. Berarti selain pembelajaran penerapan segitiga restitusi, Pak Bais akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Betul. Nah, konkret pembelajaran diferensiasi untuk penanganan anak semacam itu seperti apa? Mungkin sebelum ke pembelajaran diferensiasi itu saya akan mengawali dengan membuat survei Pak Didi terhadap anak di kelas tersebut yang saya ajar. Di situ saya akan membuat sebuah survei yang intinya di situ saya akan tujuannya untuk mengetahui beberapa poin. Yang pertama mungkin terkait dengan kesiapan belajar mereka, kemudian terkait dengan minat belajar mereka, sampai profil belajar mereka itu seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Didi. Itu tindakan awalnya Pak Didi ya, survei. Langkah konkretnya atau langkahnya seperti apa ya? Kalau di situ saya mungkin akan mengawalinya dengan menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Bagus, itu luar biasa Pak. Kemudian untuk langkah selanjutnya Pak, selain itu? Kalau langkah selanjutnya yang lebih detail ya Pak Didi ya. Jadi terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi proses, di situ saya yang pertama akan mengelompokkan kelas saya tersebut, anak-anak dikelompokkan sesuai dipetakan minat dan bakatnya sesuai hasil survei sebelumnya, ya kan? Kemudian di situ mereka masing-masing kelompok akan membahas materi tentang penerapan Pancasila unit 2
2 yang sedang saya pelajari minggu depan nantinya. Jadi mereka akan mengamati tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti mereka akan keluar kelas Pak Dedi. Keluar kelas kemudian mengobservasi lingkungan mereka, bapak ibu guru, teman sejawat atau pak kebun di sekolah, terkait bagaimana orang-orang tersebut menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu Pak Dedi. Kemudian di situ selain proses selanjutnya produk Pak Dedi. Nah, nanti setelah mereka menyelesaikan diskusi dan observasi itu, nanti produk yang mereka hasilkan adalah berupa laporan hasil observasi mereka. Kemudian juga untuk memanfaatkan teknologi, mereka akan saya tugasi membuat sebuah flyer atau poster kaitannya bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, seperti itu Pak Dedi. Wah, luar biasa Pak Dedi. Oh iya, satu lagi Pak Dedi lupa. Nanti berarti produknya nanti mereka akan presentasikan di depan kelas. Jadi mereka akan maju ke depan kelas, kemudian melaporkan hasil diskusinya, observasinya, dan menampilkan menampilkan hasil karya mereka, membuat sebuah flyer atau poster lah seperti itu. Luar biasa yang Bapak Is rencanakan itu. Ternyata mereka akan secara berkelompok mengobservasi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari di lingkungan sekolah. Kemudian juga akan memanfaatkan gadget betul. HP Pak Dedi. HP untuk berkreasi membuat poster. Nah, kemudian di antara 2 rencana ini, yaitu praktek segitiga restitusi dan pembelajaran secara berdiferensiasi, kira-kira mana yang akan Bapak Is laksanakan terlebih dahulu? Kalau saya berpikir Pak Dedi, sepertinya saya akan melakukan restitusi atau segitiga restitusi terlebih dahulu kepada anak-anak yang tadi saya bicarakan di depan. Kira-kira tahapannya seperti apa? Jadi kalau yang setahu saya Pak Dedi dalam kita mempraktekkan segitiga restitusi, nanti ada 3 tahap yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama tentang bagaimana saya menstabilkan identitas anak-anak tersebut. Kemudian saya akan mengkonfirmasi atau bahasa lainnya itu memvalidasi tindakan mereka yang selama ini kurang semangat dan antusias dalam kelas. Dan yang terakhir kemudian saya akan memperdalam lagi keyakinan diri mereka atau anak-anak tersebut yang bermasalah. Mungkin sedikit seperti itu Pak Dedi yang akan saya lakukan terkait dengan praktek segitiga restitusi. Penerapannya 3 tahap itu sudah runtut ya Pak Kasya. Itu sudah bagus sekali. Kemudian kira-kira pelaksanaan restitusi selain itu adakah pihak-pihak lain yang nanti bisa membantu Bapak Is? Jelas Pak Dedi, pasti saya akan berkolaborasi atau melibatkan pihak lain seperti wali kelas, kemudian juga bapak ibu guru, mapelain, bahkan guru BK. Nah, untuk cara mereka membantu Bapak itu seperti apa? Misalnya yang pertama itu dengan wali kelas ya. Di situ saya akan menanyakan ke wali kelasnya sendiri. Kebetulan di situ wali kelasnya adalah Pak Mofur. Kan? Di situ terkait dengan kasus anak-anak yang saya hadapi itu, apakah sebelumnya pernah terjadi, ya kan, di mapel lain. Kemudian misal dengan guru BK, di situ saya akan lebih mengkonfirmasi permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Kemudian nantinya hasil dari konsultasi itu saya akan melaporkan ke wali kelas, dan di situ saya akan meminta izin kepada wali kelas untuk merestitusi 1, 2, 3 anak tadi yang bermasalah. Itu Pak Dedi. Luar biasa nih apa yang direncanakan Pak. Saya sependapat dengan apa yang direncanakan. Kemudian ini untuk kegiatan diskusi kita hari ini, perasaan Pak ini seperti apa? Yang jelas plong Pak Dedi. Akhirnya saya bisa menyampaikan permasalahan yang saya hadapi kepada Pak Dedi, dan plongnya itu karena saya tenang dan menemukan solusi terkait dengan permasalahan saya ini. Nah, untuk komitmen Bapak ini ya terhadap rencana Bapak ini, kira-kira komitmennya itu seperti apa ya?
Kebetulan ini kan Jumat ya Pak Dedi ya, dan masih libur awal puasa. Rencananya saya akan langsung eksekusi nanti hari Senin Pak Dedi. Iya, langsung hari Senin. Saya akan meminta izin ya kan kepada wali kelas ya kan terkait dengan pelaksanaan restitusi terhadap anak-anak yang bermasalah. Dan nantinya tindak lanjutnya saya mungkin akan melakukan tadi yang saya katakan di depan, yaitu pembelajaran diferensiasi baik itu proses maupun produk. Wah, bagus sekali nih Pak Hasan rencana yang akan diterapkan nanti. Saya sangat senang dan mendukung sekali siapa yang berbicara. Mudah-mudahan ini ya semua dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dedi karena telah meluangkan waktu mendengar curhatan saya Pak Dedi ya. Saya sekali lagi terima kasih. Mungkin itu Pak Dedi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan saya akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Terima kasih Pak Dedi. Alhamdulillah Pak Dedi. Ya, hari ini tadi sudah melakukan praktek coaching. Pak Dedi sebagai coach dan Pak Baes sebagai coach. Ini saya sudah mengamati dan sudah banyak catatan Pak Dedi yang saya sampaikan. Nanti yang akan kita sampaikan pada Pak Dedi. Nah, Pak Dedi perasaannya setelah melaksanakan praktek coaching bagaimana Pak? Perasaannya Pak? Alhamdulillah Pak Teguh, perasaan saya sudah senang ini setelah melakukan praktek coach karena sudah menemukan solusi dan bisa memberikan solusi ya tentang permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak Dedi. Ini saya akan coba mengidentifikasi dan akan saya sampaikan dari catatan yang sudah saya lakukan pada praktek coaching yang tadi Pak Dedi sebagai coach dan Pak Baes sebagai coaching. Dari praktek coaching yang dilakukan, kompetensi apa tadi yang mungkin Pak Dedi dapatkan? Tadi beberapa kompetensi yang saya dapatkan, yang pertama itu kehadiran penuh, presence. Kemudian saya berusaha fokus ya. Kemudian mendengarkan secara penuh, juga saya menatap coach saya dan berusaha untuk tidak melakukan kegiatan apapun sehingga coach merasa dihargai. Kemudian saya berusaha fokus dengan masalah si coach itu sendiri. Oke, baik Pak Tadi saya melihat sangat bagus sekali ya, dan saya melihat Pak Teddy ini sudah melakukan praktek sebagai coach dan Pak Baes sebagai coach dengan alur tirta ya, dan dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik sebagaimana kita ketahui bersama ya Pak Teddy ya. Terima kasih nih Pak Teguh, saya tadi sudah memberikan Pak Teguh yang sudah memberikan pengamatan dan penilaian kepada saya. Oke Pak Teddy, nah, selanjutnya kira-kira nih Pak Teddy rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Pak Teddy dan apa yang nanti akan dikembangkan untuk praktek-praktek coaching selanjutnya Pak Teddy. Insya Allah Pak, saya akan mengembangkan kemampuan saya selanjutnya adalah dengan mempelajari bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga si coach ini bisa mendorong memberikan solusi dan menemukan permasalahan secara mandiri. Oke. Ya, jadi Pak Teddy ini akan mengembangkan dan akan mempelajari bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Teddy ya, sehingga bisa mendorong siswa untuk bisa memberikan solusi tentang permasalahan masalah yang dihadapi oleh coach, begitu ya Pak Teddy ya. Ya baik Pak Teddy, jadi tentu untuk mengembangkan dan mengevaluasi atas kekurangan tersebut, Pak Teddy tentunya akan berusaha untuk mencari referensi ya Pak Teddy ya, dan bagaimana membuat praktek coaching ini menjadi lebih baik, kemudian belajar dengan orang lain sehingga mungkin Pak Teddy bisa selanjutnya pada saat praktek coaching membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Pak Teddy ya. Iya, jadi terima kasih nih Pak Teguh, saya nanti akan berusaha untuk mengembangkan dan mengevaluasi ya atas kekurangan saya terkait dengan dan mencari banyak referensi lagi nih agar dalam coaching nanti, khususnya saya sebagai coach lebih banyak belajar dari orang lain dan bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Oke,
Nah, Pak Teddy, terus kira-kira kapan nih Pak Teddy akan melakukan praktek coaching selanjutnya? Insya Allah nanti jika ada teman guru lain Pak yang ingin diskusi atau coaching lagi itu nanti saya akan bersedia. Iya. Nah, tapi kan saya harus melihat progresnya, Pak. Kira-kira kapan nih Pak Teddy progresnya? Jadi Ya, tidak hanya nanti menunggu teman kalau ada yang ingin praktek coaching, Pak Teddy. Jadi kira-kira ada progres yang bisa saya lihat itu kapan nih Pak Teddy kira-kira? Ya mungkin nanti dalam waktu 1 minggu lagi Pak. Semoga sih dimudahkan ya terkait dengan ini. Iya, dimudahkan urusannya, kemudian waktunya senggang ya Pak Teddy ya. Betul. Nah, oke Pak Teddy, kalau begitu mungkin hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, saya pikir mungkin sudah cukup Pak Teddy ya. Terima kasih banyak. Semoga praktek coaching yang hari ini dilakukan oleh Pak Teddy sebagai coach dan Pak Bae sebagai coach ini membawa sesuatu yang baik bagi kita selaku guru untuk bisa memahami dan mengetahui secara keseluruhan ketika kita mempraktekkan praktek coaching baik sesama guru Pak Teddy, baik mungkin guru dengan siswa atau dengan guru dengan atasan dan seterusnya. Sekali lagi barangkali ada hal yang kurang berkenan, mungkin saya selaku pengamat mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih banyak Pak Teddy. Selamat pagi dan mungkin nanti Pak Teddy bisa melakukan aktivitas kembali, gitu Pak. Ini Pak, terima kasih banget yang sudah mengamati saya dan sudah memberikan masukannya. Kemudian sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Teguh. Ya, terima kasih banyak Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Teddy. Good luck ya. Oke.